Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di tempat ini, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk kembali belajar Quran, mengkaji ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan tafsir dari surah Al-Fatihah, yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab jika hamba membacanya setiap kita sholat. Kalau kita membaca ayat yang ini, Allah akan katakan, hada baini wa baina abdi. Ini antara saya dan antara hambaku. Karena setiap kita membaca surah Al-Fatihah, setiap ayatnya itu ada jawaban dari Allah. Setiap kali kita baca. Makanya di dalam surah solat itu kita dikatakan oleh Nabi SAW, yunaji Rabbah. Seorang kalau solat, dia sedang mengajak bicara Rabbnya. Menyeru Rabbnya. Di antaranya ada dalam surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadits qudsi, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ayat pertama. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berkata, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kembali Allah katakan, atna alayya abdi. Hambaku memujiku berulang. Idza qala maliki yaumiddin, jika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, maka juga Allah berkata, majadani abdi. Hambaku memujiku berulang-ulang lagi. Jadi 3 kali itu adalah pujian untuk Allah. Setelah itu kalau kita membaca ayat ini yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka Allah, Rabb kita akan berkata, hada baini wa baina abdi. Ini antara saya dan antara hambaku. Karena penghambaan kepada Allah itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menghambakan diri kepada Allah, maka Allah akan memuliakan kita dengan selalu membantu kita.
ayat ini, inilah inti daripada Quran. Karena kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran ini adalah semuanya mengajak kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Quran seluruhnya. Jadi ayat ini terkandung di dalamnya isi Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Menyatakan peribadatan kepada Allah hanya untuknya dari seluruh penghambaan kita. Apakah sholat, puasa, zakat, haji, doa, harapan, cinta, menyembeli, bernadar, bersumpah, takut, hidup bahkan mati kita. Itu memang hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menyatakan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan memang kita diperintahkan untuk mengatakan yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu perintah. Katakan wahai Muhammad. Kaedahnya kalau diperintahkan kepada Nabi kita, berarti itu adalah perintah untuk kita umatnya. Katakan wahai Muhammad. Ini perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini perintah untuk kita umatnya. Inna solati, sungguh solatku seluruhnya. Sunnah ataupun wajib. Wa nusuki, ada dua penafsiran nusuki. Tafsir pertama, sembelihanku. Tafsir kedua, nusuk artinya ibadah. Makna lebih umum. Dan peribadatanku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Kita ini milik Allah, bukan milik diri kita. Hidup dan mati kita. Ini pernyataan adalah merupakan hikmah. Kita ini dicipta. Jangan sampai kita lupa. Makanya ini surah Al-Fatihah itu rukun solat. Harus kita baca di setiap kali solat kita. Tidak ada solat kalau tidak ada Al-Fatihah. Karena untuk selalu mengingatkan kita. Di dalamnya ada ayat yang keempat. Ini ayat pertengahan. Karena Al-Fatihah ada 7 ayat. 3 sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kemudian di tengahnya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelahnya 3 ayat. Setelahnya 3 ayat. Inilah antara kita dan Allah. Kita keluar di bumi ini untuk ini. Untuk hanya beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kita manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizkin. Kami tidak menginginkan dari mereka rezeki. Artinya kita ini dicipta bukan untuk bekerja, kumpulkan sebanyak-banyaknya rezeki, kemudian kita kasih kepada Allah. Bukan. Kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Wa ma uridu minhum ayyuti'imun.
kata Allah. Dan sungguh, kata Allah, kami tidak menginginkan dari mereka supaya mereka memberi makan kami. Tidak. Kita dicipta untuk menyembah kepada Allah. Dan inilah hak Allah kepada kita. Allah telah mencipta kita, telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Kebaikan banyak yang kita dapatkan. Kebaikan banyak yang kita dapatkan. Maka hak Allah kita beribadah kepadanya. Kita hanya sholat untuknya. Kalau berpuasa kita harus hanya berpuasa untuknya, karenanya. Kalau zakat kita harus keluarkan karenanya juga. Kalau kita diberikan kemampuan untuk haji harus melakukannya karena Allah. Kalau kita diberikan kemampuan untuk berkurban, kita harus memotong berkurban kita hanya karena Allah, untuk Allah. Kalau kita memang bersumpah, harus bersumpah atas nama Allah. Kalau kita bernadar, harus bernadar karena Allah. Semuanya, ini hak Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan al-hukukul asyarah, 10 hak di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa, yang paling pertama yang disebutkan adalah menyembah Allah tidak syirik. Kata Allah, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah, jangan pernah menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah membonceng salah seorang sahabatnya di atas keledainya. Dan Nabi mengajarkan kepadanya hak Allah kepada hambanya, kepada kita semua. Kata beliau, "Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu." Hak Allah kepada hamba adalah hamba itu beribadah hanya kepadanya. Itu hak Allah. Dengan inilah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Ini Quran isinya cuma mengajak kita beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Seluruh Nabi dan Rasul. Dari Rasul pertama, Nuh. Sampai Rasul kita yang terakhir, Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Itu seruannya adalah beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Kita umat Islam diutus kepada kita pimpinan para rasul, pimpinan bahkan seluruh manusia. Nabi kita Muhammad SAW. Apa seruannya? Kata Allah, "Ani'budullah wajtanibut taghut." Sembahlah Allah, jauhi yang namanya taghut. Apa itu taghut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taghut itu semua yang disembah atau ditaati atau diikuti dari selain Allah. Dari selain Allah. Tidak di atas perintah Allah. Semuanya. Iya.
Itu namanya togut. Tidak terbatas pada berhala saja. Berhala togut. Dan dia disembah selain Allah. Orang soleh juga kalau mengajak orang lain untuk menyembahnya. Togut. Kalau ada seorang alim mengajak orang hanya mengikutinya saja. Tanpa melihat dalil. Togut juga. Togut juga. Seruan para nabi dan rasul ini. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Jauhi yang namanya togut. Ini kandungan dari ayat ini yang pertama. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian yang kedua. Wa iyyaka nasta'in. Ini potongan kedua. Digandengkan. Seruan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan hanya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan itu jenis dari ibadah. Masuk dari jenis ibadah. Tapi kenapa disebutkan lagi? Padahal itu masuk. Rahasianya kita tidak bisa beribadah kepada Allah kalau tidak ada bantuan dari Allah. Tidak bisa kita sholat 5 waktu kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Tidak ada kekuatan, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Juga dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah di atas apa yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jaz, jangan kamu pernah melemah. Apa setelahnya? Wasta'in billah. Dan minta pertolonganlah kepada Allah. Karena semangat bagaimanapun kita, tanpa ada bantuan dari Allah, tidak bisa. Tanpa ada pertolongan dari Allah, tidak bisa kita wujudkan apapun yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Ini penggandengannya. Padahal masuk di jenis pertama. Karena al-isti'anah ini masuk ibadah. Masuk dalam jenis ibadah. Tapi disebutkan ulang, itu dia rahasianya. Itu dia rahasianya. Kita dalam kehidupan dunia ini, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan, kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan mampu menempuh jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini. Ini secara singkat ayat yang keempat ini. Setelah itu kita baca tafsir dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu. Firman Allah, iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ulun bi muqaddam. Ini bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab. Bagi yang belum belajar bahasa Arab tentunya agak sulit untuk mengerti ini, karena ini penjelasan secara bahasa dulu, susunannya, konteks kalimatnya. Iyyaka ini namanya maf'ulun bi yang dikedepankan. Maf'ulun bi itu artinya sebenarnya ini iyyaka adalah objeknya. Bukan predikatnya. Bukan pelaku dari pekerjaan, tapi iya yang dikenai pekerjaan. Iya. Maf'ulun bi muqaddam. Objeknya yang dikedepankan. Asal susunan kalimatnya
na'budu iyyaka. Itu asalnya. Susunan kalimatnya. Na'budu iyyaka. Itu susunannya. Kemudian dikedepankan iyakanya. Kemudian setelah itu baru disebutkan na'budunya. Jadilah iyyaka na'budu. Untuk apa? Ada maknanya tentunya. Karena beda itu kalau kita bilang nak pada selain Quran. Bukan berarti kita mau ubah Al-Quran. Maksudnya ini pada selain Quran. Beda kalau kita ucapkan na'budu iyyaka. Kalau begitu artinya kami menyembah kepadamu. Begitu saja artinya. Dan iyyaka na'budu itu lain. Lihat apa yang beliau bilang. Wa amiluhu na'budu. Amilnya ini agak susah bagi yang belum belajar bahasa Arab. Amilnya maksudnya yang beramal pada na'budu, pada iyyaka adalah na'budu. Maksudnya ini kan iyyaka mansub. Agak sulit sebenarnya ini saya mau jelaskan. Tapi mudah-mudahan dipahami. Makanya anak tadi yang paling pokok, anak kasih dulu pendahuluannya. Kita yang penting paham dulu kandungan ayat. Ini masalahnya secara bahasa. Amilnya na'budu. Wa quddima ala amili li ibadatil hasr. Ini ilmunya. Iyyaka dikedepankan daripada na'budu untuk memberikan faedah pembatasan. Jadi artinya itu tadi kalau na'budu iyyaka kami menyembah kepadamu. Sementara iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami beribadah. Paham perbedaan maknanya? Kalau na'budu iyyaka artinya terjemahannya kami beribadah kepadamu. Itu kalau na'budu iyyaka. Tapi kalau dibalik iyyaka na'budu yang tadi di akhir menjadi di depan. Iyyaka na'budu. Ini faedahnya memberikan makna pembatasan. Terjemahannya hanya kepadamu kami beribadah. Kalau antum buka kamus, ya terjemahannya iyyaka kepadamu. Na'budu kami menyembah. Tapi karena susunannya ini dipelajari dalam kaidah tata letak dan susunan bahasa Arab. Maknanya jadi hanya kepadamu kami beribadah. Itu terjemahan jadinya. Itu maknanya. Fama'nahu la na'budu illa iyyaka. Maka maknanya ayat ini, sepotong ini, dua kalimat. Dua kalimat. Maknanya kami tidak beribadah kecuali hanya kepadamu saja. Artinya kami tidak beribadah kepada selainmu. Hanya engkau yang kami ibadahi. Wa kana munfasilan li ta'adzuril wasli hina idin. Ini juga secara bahasa Arab. Dia di sini dipisah karena tidak bisa disambung. Karena tidak bisa kita katakan ya ketika di awal. Kalau di akhir bisa na'budukah. Bisa disambung. Tapi ketika di awal tidak bisa disambung. Sehingga kita katakan iyyaka terpisah. Na'budu berdiri sendiri. Padahal kalau diletakkan setelahnya. Itu bisa disambung. Na'budukah. Tidak perlu ada kata iya. Itu. Iya. Semoga jamaah langsung bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Iya. Karena ini memang untuk memahami Quran darurat bahasa Arab. Kalau ada orang bilang bisa ceramah tanpa tahu bahasa Arab, khayalan. Itu sekedar pintar ngomong saja. Tidak paham apa yang dia omongkan. Itu dipastikan. Karena tanpa bahasa Arab, tidak bisa kita pahami ayat Al-Quran. Tidak bisa kita pahami ayat Al-Quran. Jadi ini hanya sekedar dibalik susunannya. Bisa berubah maknanya. Jangan begitu. Di dalam bahasa Arab, berubah itu barisnya, berubah artinya. Itu hati-hati. Jangan sembarang ubah barisnya. Karena berubah barisnya, berubah arti. Jadi jangankan susunannya. Barisnya. Dhamma, fathah, kasroh, sukun. Itu jangan diubah.
Karena akan berubah maknanya. Apalagi susunannya berubah. Ini sebenarnya kalau terletak setelahnya bisa disambung. Tapi ketika di awal tidak bisa disambung. Berudur. Tidak bisa disambung. Wa na'budu dan na'budu. Apa artinya na'budu? Ikan secara kasar kita terjemahkan na'budu, kami menyembah. Karena na itu menunjukkan makna kami. Kalau diganti dengan ya'budu menunjukkan makna dia, laki-laki. Kalau diganti dengan ta'budu, dia perempuan atau kamu laki-laki. Kalau diganti dengan huruf awalnya, a'budu maknanya saya. Beribadah. Jadi beda itu huruf, beda juga artinya. Iya. Ini pakai na menunjukkan makna kami. Kita semua ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna itu? Makna kasarnya. Apa makna yang terkandung dalam kata na'budu ini yang sebenarnya? Dalam tafsir Quran kata Syekh Ibnu Utsaimin, natadzallalu lak akmal dul. Kami merendah kepadamu dengan kerendahan yang sempurna. Jadi ketika kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami merendah. Hanya kepadamu kami merendah. Walihada tajidul mu'minina yad'una asrafa ma fi ajsamihim fi mautil aqdam. Dullan lillah, ini rahasianya kita sujud. Oleh karena itu kata beliau, antum menjumpai orang-orang beriman, dia meletakkan yang paling mulia dari badannya di bawah injakan kaki mereka. Apa itu? Wajah. Kita bisa sujud di tempat kita injak. Di tempat yang kita injak. Kenapa bisa begitu? Itu rahasianya ini. Karena kita merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam syariat Islam haram untuk sujud, ruku kepada selain Allah. Karena ini tempat sujud, alat sujud, itu hanya untuk Allah saja. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasannya kata Allah, masajid, alat-alat sujud itu hanya untuk Allah. Jangan kamu sujud kepada selain Allah seorang pun. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Itulah rahasianya kenapa kita rela menurunkan yang paling mulia dari kita di tempat injakan kaki kita, karena kita merendah kepada Allah Rabbul Alamin, sembahan kita. Yasjudu ala turab, mereka sujud di atas tanah. Kalau kita sekarang alhamdulillah keramik, kadang juga sudah di keramik, ada lagi karpetnya. Dulu orang-orang sujud di atas tanah. Kalau musim hujan, kata para sahabat itu kalau mereka bangkit, ada lumpurnya di jidatnya, di hidungnya. Kenapa rela mereka melakukan itu tanpa pikir apa-apa? Rahasianya karena mereka merendah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu hada dullan lillah. Semua ini mereka lakukan karena merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna insanan qala ana u'tika dunya kullaha wasjud li. Kalau orang betul-betul punya keimanan. Kalau ada seorang berkata kepada antum, sujud kepadaku, saya akan berikan seluruh dunia ini kepadamu. Antum mau enggak? Kata Syekh, ma wafaqul mu'min abada. Orang yang beriman tidak akan pernah sepakat dan mau untuk ini selama-lamanya. Walaupun dia dikasih dunia semuanya. Walaupun dikasih dunia
semuanya. Iya. Li'anna hadza dzul-lillah wahdah. Karena sujud itu hanya untuk merendah kepada Allah saja, bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia. Iya. Dan bahkan siapa yang memperjuangkan ini, walaupun dia akan dibunuh demi mempertahankan ini, maka baginya surga. Ada sebagai penutup, karena kita tidak bisa menyelesaikan ini, tentunya. Iya. Sebagai penutup ada kisah dari orang sebelum kita. Seorang lelaki masuk surga karena lalat. Dan ada satu orang lagi masuk neraka karena lalat. Karena lalat. Lalat bisa jadi sebab dia masuk neraka. Lalat bisa jadi sebab dia masuk surga. Jadi ada dua orang melewati suatu kampung. Kampung ini tidak boleh ada orang lewat kecuali harus berkurban untuk berhalanya dulu. Lewat orang pertama. Berkata penjaga kampung yang membolehkan untuk lewat atau tidak. Qorib. Berkurban. Lakukan sesembahan untuk selain Allah. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa untuk dikurbankan. Tidak punya apa-apa untuk dikurbankan. Dikatakan kepadanya, qorib walau dzubaba. Kurbankan walaupun seekor lalat. Kurbankan untuk selain Allah, walaupun seekor lalat, kamu akan lewat. Dunia terbuka. Apa jawabannya? Ma kuntu liuqarriba syai'an li ghairillah. Saya tidak akan berkurban sesuatu apapun, jangan lalat, sesuatu apapun untuk selain Allah. Fadoroba unuqoh, maka dipenggal lehernya. Pada khal jannah, dia masuk surga. Dunia kan mau hidup pada berapa lama kita? Dikasih dunia tapi akhirat neraka. Kan percuma. Seorang mukmin tidak mau menukar dunia yang sementara dengan akhirat yang selamanya. Jadi dia tidak mau dibunuh masuk surga. Satu orang lagi lewat, dia bilang qorib dengan pernyataan yang sama. Kurbankan. Lakukan sesembahan untuk selain Allah. Tidak ada saya punya sesuatu apapun. Penduduk kampung itu dia bilang qorib walau dzubab. Berkurbanlah walaupun seekor lalat. Akhirnya dia ambil seekor lalat dan berkurban. Dibiarkan lewat pada kholan nar. Dibiarkan lewat maka dia pun masuk neraka. Lalat. Ada di sana orang lewat suatu jalan disuruh sembah, disuruh sumbang untuk orang soleh, wali yang dikeramatkan. Dia sumbang bahkan tidak enak kalau 2.000. Itu hati-hati, 2.000 juga itu bukan itu yang dilihat. Tapi kita berkurban untuk selain Allah. Ada di sana tempat. Iya kan? Ma'ruf di Sulawesi ini kalau orang lewat selalu dia taruh. Iya. Uang. Kalau tidak taruh, dia anggap akan celaka. Dianggap akan celaka. Ini bahaya. Itu tidak boleh. Itu diharamkan. Batal pernyataan kita setiap kali sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kandungan singkatnya dan masih ada setelahnya. Tapi sepertinya tidak cukup kalau kita mulai karena paragrafnya agak panjang dan ada faedahnya. Insya Allah kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan akan datang bulan 12 itu kita hanya 2 kali ya. Kami mohon maaf karena di pekan pertama bulan 12 kami ada undangan ke Palu. Jadi hanya bisa ngisi di saat nanti pekan kedua. Jadi pekan depan itu tidak ada. Karena dia pekan pertama. Kemudian pekan kedua ada, pekan ketiga juga
tidak ada. Jadi hanya pekan kedua sama pekan keempat di bulan 12. Jadi hanya 2 kali dalam bulan depan. Ini sebagai informasi saja supaya jemaah tidak datang nanti ya tidak bagus kalau sudah jauh-jauh datang ternyata tidak ada orang. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Untuk niatnya kebiasaan baik. 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 Untuk yang pertama, kata beliau di kampung beliau kalau mau memandikan mayat, maka ada diambil air di sumur. Tapi sebelum ambil, dilempar dulu koin. Kalau itu bernilai sesembahan, maka haram, Pak. Kalau itu untuk penghuni sumur, haram. Karena tidak boleh melakukan sesembahan apapun untuk selain Allah, walaupun 100 rupiah. Itu kalau itu yang diniatkan. Dan tidak mungkin tidak ada apa-apa yang dia niatkan. Karena kalau tidak ada apa-apa, kenapa harus koin? Kan pasti ada sesuatu, Pak. Pasti ada keyakinan di situ. Nanti coba gali lagi, Pak. Bertanya, kenapa itu dilakukan? Kita tidak pernah tanya. Coba tanya-tanya lagi. Karena pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Itu berbahaya, Pak. Walaupun sekarang bisa saja hanya kebiasaan. Tapi ketika sudah dilupakan nanti ilmu, bisa saja anak keturunan kita nanti ke belakang akan meyakini sesuatu di situ. Itu sumur yang dikeramatkan. Itu bahaya. Itu berbahaya. Karena awal kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh, sebenarnya ada orang-orang soleh yang meninggal. Awal bisikan syaitan, buatkan gambarnya supaya kalian mengingat. Tapi tatkala dilupakan ilmu, syaitan membisikkan, tidaklah orang tua kalian dulu ini menggambar kecuali ada sesuatu. Akhirnya mereka beribadah kepadanya. Itu berbahaya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, kebiasaan di kampung kalau mau masuk kampung klakson dulu. Klakson dulu. Iya. Kalau kita klakson untuk KB, Pak ya, kepada penghuni kampung, jin, syaitan. Maka hal yang pertama itu menyelisih syariat. Karena sunnahnya bukan seperti itu. Sunnahnya kata Nabi SAW, ya, man nazala manzilan, siapa yang turun atau masuk di sebuah tempat, maka hendaklah dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari seluruh kejahatan yang dicipta. Ini yang disunahkan, Pak. Dulu di masa jahiliyah begitu. Kalau turun suatu tempat, maka dia menyapa penghuni tempat itu. Datang Islam menghapusnya dan mengajarkannya yang lain. Karena itu bisa bernilai syirik. Kita harus baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, bukan klakson. Tapi baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau kita baca itu, maka ada jaminan dari Allah. Lam yadurruhu hatta syai'an hatta yartahil. Maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia pulang. Kembali dari tempat itu. Jadi kita masuk, baca. Tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan kita sampai kita pulang. Tapi kalau klakson tidak bisa menjamin.
Tidak bisa menjamin. Itu salah. Dan bisa mengantar kepada syirik. Sama dengan kebiasaan orang kalau lewat jembatan, klakson. Apa hubungan di jembatan dengan klakson? Itu kan ada keyakinan, ada sesuatu di situ. Siapa yang tahu apa keyakinannya? Tidak ada yang tahu keyakinannya. Itu kan masalah. Itu adalah sesuatu yang bermasalah. Oh ya, kalau setiap lewat jembatan, klakson. Lewat jembatan, klakson. Itu ada apa? Iya, ada apa? Pasti ada sesuatu keyakinan. Nah, itu tidak boleh dibawa kebiasaan yang seperti itu. Karena akan mengantarkan kepada apa? Kesyirikan. Itu Pak, wallahualam. Ada pertanyaan lagi? Belum masuk waktu? Belum. Kalau tidak ada, kita tutup. Kita menunggu Isya karena sudah mau masuk. Sudah dekat. Oke, kalau ada pertanyaan, bisa? Baik, Pak. Karena tidak ada orang ini, kita lagi. Salah, bukan assalamualaikum. Karena untuk tidak diganggu oleh jin, bukan assalamualaikum, tapi yang itu tadi, Pak. Salah. Assalamualaikum itu, Pak, kepada muslim. Kalau berjumpa sesama muslim, kita baca apa? Salam. Kita baca salam. Iya, kita sebarkan salam. Orang yang kita kenal bahkan, ataupun orang yang kita tidak kenal. Orang. Kalau jin, enggak. Kalau enggak mau diganggu oleh jin, tadi Pak, yang dibaca. Tadi yang dibaca. Yang kami sebutkan tadi. Enggak. Kalau rumah kita baca bismillah. Kalau rumah orang kita salam. Sebab ada orangnya. Iya. Kalau rumah orang kita baca salam. Iya kan? Tadi itu masalahnya Bapak ini rumah hantu. Rumahnya jin yang belum tanyakan. Kalau rumahnya orang kita salam. Salam 3 kali, ketuk 3 kali, salam 3 kali. Kalau tidak keluar kita pulang. Jangan langsung di ini. Itu adabnya. Kalau rumah orang. Kalau rumah sendiri, kalau masuk baca bismillah. Tutup pintu baca bismillah. Bukan tutup pintu assalamualaikum, bukan. Tapi bismillah. Karena kalau kita buka pintu, tutup pintu bismillah, syaitan tidak ikut masuk. Syaitan tidak ikut masuk. Baik, alhamdulillah kita cukupkan untuk sementara. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan melanjutkan tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.